Oke, sekarang kita bahas contoh soal kedua. Nah, di sini ada sebuah sistem katrol yang dihubungkan dengan batang homogen. AC adalah batang homogen bermasa 5 kg dengan penumpu pada titik B, ya, ini penumpunya di sini. Nah, pada ujung C batang diikat sebuah tali. Ini yang tali ini tuh dihubungkan dengan sistem katrol dengan ujung tali lainnya itu diberi beban M. Jika sistem dalam keadaan setimbang, tentukan massa M-nya. Berarti yang ditanyakan adalah berapa massa M sehingga sistem ini dalam keadaan setimbang, seperti itu. Oke, seperti biasa, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut, ya. Oke, di sini karena apa aja gayanya kita lihat adalah pada benda M di sini pasti punya gaya berat, ya. Yang arah gaya vektornya adalah ditarik dari titik beratnya ke arah bawah. Seperti ini. W-nya, ya. W bendanya. Gitu kan? Nah, lalu otomatis di sini ada gaya tegangan tali, ya. Seperti ini. Nah, ini pun gaya tegangan tali. Karena dia masih satu tali, otomatis nilai tegangan talinya sama, ya. Nah, di sini ada yang namanya batang homogen. Batang homogennya bermassa, berarti dia punya gaya berat. Gaya beratnya adalah ditarik dari titik setimbangnya, berarti katakan tepat di tengahnya, ya. Katakan di sini nih. Gitu kan, ke bawah. Berarti ini W batang, ya, berat batang WBT lah, ya. WBT adalah, kita langsung aja, berat batangnya kan adalah massanya 5 kg. Berarti beratnya adalah 50 Newton, ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada penumpu. Nah, si batang ini itu bertumpu pada sebuah penumpu. Otomatis dia ada namanya gaya kontak. Gaya kontak arahnya adalah tegak lurus dengan benda, arahnya ke atas. Atau gaya normal, ya. Gaya kontak itu gaya normal. Arahnya ke atas. Ini anggap aja lurus, ya. Adalah gaya normal NB. Seperti ini, ya. Oke. Nah, lalu di sini itu kan kalau pada benda M dia adalah kesetimbangan translasi, ya. Sedangkan pada batang homogen dia mengalami dua sistem kesetimbangan, yaitu kesetimbangan translasi karena ada gaya ke atas dan gaya ke bawah. Nah, kemudian juga dia mengalami kesetimbangan rotasi karena kan kalau misalkan si ujung C-nya tidak dihubungkan dengan sistem katrol, dia akan bergerak ke bawah, ya. Akan bergerak ke bawah berarti kayak bergerak melingkar seperti itu. Kemudian ditahan oleh gaya tegangan tali sehingga setimbang gitu. Nah, kalau misalkan dalam sebuah benda mengalami dua kesetimbangan, untuk kesetimbangan rotasi dan kesetimbangan translasi, maka kerjakan yang kesetimbangan rotasinya terlebih dahulu. Oke. Kita ini dulu, ya. Kita kerjakan yang mana dulu? Kita anggap yang ini dulu aja, ya. Yang lebih mudah dulu. Nih. Katakan ini adalah benda A, ya. Benda A. Ini katakan benda A. Nah, benda B adalah dari sini. Ini adalah benda B. Kita ganti warna aja nih, ya. Biar kelihatan perbedaan. Kita pakai warna hijau aja, ya. Ini seperti ini. Ini adalah benda B, ya. Itu bagian B gitu, bagian A dan bagian B.
Nah, sekarang kita kerjakan bagian A-nya dulu ya. Bagian A-nya kan hanya bergerak atas ke bawah, berarti hanya ada keseimbangan rotasi. Bagian A. Nah, dia hanya bergerak pada sumbu pada sumbu Y, berarti hanya ada sigma Fy sama dengan 0. Ke atas positif, ke bawah negatif ya, berarti T min WB adalah sama dengan 0, maka T sama dengan WB, atau T sama dengan massa kali gravitasi. Massanya itu M besar ya, dimintanya M besar, berarti M kali G, gravitasinya 10, atau T-nya adalah 10M. Nanti kan yang tanya adalah berapa nilai si M ini kan, massa ini gitu. Nah, udah bagian A, sekarang kita kerjakan bagian B. Nah, tadi ingat kalau misalkan ada benda yang mengalami dua sistem kesetimbangan, maka kerjakan yang kesetimbangan dinamika rotasinya dulu, kesetimbangan rotasinya dulu. Berarti adalah sigma tau sama dengan 0 ya. Ini adalah syarat kesetimbangan rotasi. Nah, di sini sigma tau sendiri adalah persamaannya adalah F dikali R ya, gaya dikali jarak terhadap titik penumpu. Kan titik penumpunya adalah di titik B ya. Jaraknya berapa? Kita bisa lihat, kita bisa tentukan. Kita ambil warna ini aja nih. Warna ini aja. Perhatikan batang A ke B adalah 1 meter. B ke C adalah 4 meter. Otomatis total dari A ke C adalah 5 meter. Nah, di sini gaya berat itu tepat di tengah ya. Berarti kalau tengah-tengah batang, kalau panjang awalnya adalah 5 meter, berarti dari A ke gaya berat adalah senilai berapa? 2,5 meter ya, 2,5 meter. Otomatis dari A ke gaya berat adalah 2,5 meter. Berapa nih kalau dari penumpu? Maka kalau dari penumpu adalah sisanya, berarti 2,5 dikurangi 1 adalah 1,5 meter. Gitu ya. Sedangkan dari titik penumpu B ke C itu adalah 4 meter ya, sudah tertera di sini. Itu kita lanjutkan. Berarti di sini gaya-gaya yang bekerja pada batang itu ada 3 sebetulnya. Ada gaya kontak, gaya normal ini, kemudian gaya berat, ya, gaya berat batang, kemudian ada gaya tegangan tali ya. Nah, di sini gaya kontak nggak usah dihiraukan ya. Kenapa? Karena dia tepat di gayanya tepat pada titik penumpu. Ingat, kalau gayanya tepat pada titik penumpu berarti nilainya adalah 0 ya. Gitu. Berarti kita anggap kita nggak usah anggap NB-nya ya, kayak kontak B-nya, kayak normal B-nya. Oke, berarti hanya ada 2 gaya, ada gaya berat, gaya batang, gaya berat si batangnya, dan gaya tegangan tali. Ingat, kalau yang searah jarum jam itu positif, yang berlawanan jarum jam itu negatif. WBT sendiri itu kalau diputar, kalau titik penumpunya di sini berarti searah jarum jam ya, searah. Ya, searah jarum jam. Oke, berarti WBT-nya positif. WBT ya, gaya berat batang dikali R-nya. Nah, sedangkan gaya tegangan tali itu dia arahnya ke atas ya.
berarti berlawanan jarum jam, itu negatif. Maka dikurangi gaya tegangan tali kali jaraknya nih. Jarak di sinilah jarak dari titik penumpu ke gayanya. Itu sama dengan 0. Gaya berat batang itu adalah 50 Newton, kita masukkan aja 50. Nah, jarak dari titik penumpu ke gaya berat batang adalah 1,5 dikurangi gaya tegangan tali ini adalah 10 M ya. 10 M besar nih. Dikali jaraknya adalah 4 meter nih. Jarak dari titik penumpu ke C adalah 4 meter. Sama dengan 0 ya. 50 dikali 1,5 berarti 15 dikali 5 ya. Berapa 15 kali 5 adalah 75. Dikurangi 10M kali 4 adalah 40M. Sama dengan 0. Berarti 75 sama dengan 40M. Gitu, maka M-nya berapa? M-nya adalah 75 dibagi 40. Ini penerus. Gitu kan, M-nya adalah 75 dibagi 40. Nah, berapa nih hasilnya? Coba kita bantuan kalkulator ya. 75 dibagi 40 adalah 1,875. 1,875 kilogram. Jangan lupa satuan dari massa adalah kilogram. Nah, sudah. Berarti massa yang diperlukan agar membuat ini setimbang adalah senilai 1,875 kilogram.